Shalom adik-adik, selamat datang di Kisah Anugerah. Yeay. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti semuanya sehat ya. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masukan, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masukan, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masukan, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masukan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan
Kami tidak dapat berkumpul, bersekutu bersama Tuhan lewat kisah anugerah ini. Biarkan dan kami dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kami, sehingga ketika firman itu diberitakan, kami mengerti dan kami dapat memahami arti firman itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita pasti luar biasa, karena kita tahu Tuhan Yesus luar biasa, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu lagi di Kisah Anugerah TV, Janet TV pada hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yaitu tentang mengasihi seperti Yesus, yang terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 5 dan 7. Ayat 5 sampai 7. Karena akan bacakan firman Tuhan, kita akan baca, mungkin adik-adik bisa membuka firman Tuhan di rumah, Alkitab di rumah, dan kita akan baca sama-sama. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, minggu kemarin adik-adik sudah belajar firman Tuhan dengan Kanehem tentang mengasihi. Nah, tentang kasih. Dan kasih itu terdiri dari satu kata yang sudah Kanehem ajarkan. Dan kasih itu mempunyai arti yang banyak sekali, yaitu contohnya diperhatikan, dikasihi, dicintai, diberikan sesuatu. Dan adik-adik yang terkasih, pasti adik-adik merasakan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, lewat orang tua, teman, mungkin guru. Dan bukan hanya kita harus dikasihi, tetapi kita juga harus mengasihi. Dan kita harus menjadi saksi Tuhan tentang kasih. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Tante Ana punya cerita nih. Tante Ana mau bercerita dulu dan adik-adik menyimak cerita ini ya. Nah, ada satu orang ibu yang mempunyai 4 orang anak. Dan pada saat itu anak-anak ini nih ingin berebutan untuk mengatakan bahwa akulah yang paling mengasihi mama, akulah yang paling sayang sama mama. Nah, anak yang pertama bilang kepada mamanya nih, "Mama, aku ini kan anak yang paling besar. Aku juga anak yang paling dulu mengasihi mama." Dan yang kedua, yang kedua juga gak mau kalah. Dengar yang pertama ya, kakak yang pertama yang sulung. Lalu yang kedua juga bilang, "Aku ini kan yang sangat mengasihi mama, karena aku dalam keluarga perempuan satu-satunya. Jadi aku yang sangat mengasihi mama." Nah, yang ketiga juga gak mau kalah, bilang, "Aku juga mengasihi mama. Kalau mama ada yang mau mencelakai mama, aku pasti melindungi mama." Nah, yang keempat si bungsu. Si bungsu pun bilang, "Mama, aku sangat mengasihi mama walaupun aku bungsu, walaupun aku paling kecil." Dan si bungsu membuka tangannya dan memeluk mamanya. Aduh, hati mama kalau mendengar anak-anak bilang sayang mama pasti berseri-seri, pasti senang dong. Dan mama itu berkata kepada anak-anaknya, "Aduh, mama senang banget ya, mama mendengar anak-anak mama sayang sama mama." Nah, gak lama kemudian si mama berkata nih kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, mama harus mengantarkan surat penting ini nih ke kantor pos." Nah, ketika anak-anaknya mendengar, langsung anak pertama bilang, "Aduh mama, aku gak bisa mama, aku harus mengerjakan PR ku harus diserahin guru besok, PR ku harus dinilai besok, jadi aku gak bisa keluar ya mama." Ya, si mama bilang apa lagi ya kalau anaknya bilang gak bisa. Ya udah, akhirnya yang kedua juga bilang, "Aduh mama, aku kan anak perempuan, aku mana boleh keluar sendiri, jadi aku gak bisa keluar ya mama." Nah, si mama juga bilang apa lagi ya kalau anaknya bilang gak bisa. Ya udah. Nah, yang ketiga juga bilang, dia ngelongok ke pintu keluar, dia lihat gelap dan hujan turun deras. "Mama, di luar kan gelap, udah gitu hujan turun deras, jadi aku gak bisa ya mama." Ya, mama itu bilangnya gimana lagi ya, udah bilang gak bisa. Ya udah, gak apa-apa. Nah, ketika mamanya melihat si bungsu, tiba-tiba si bungsu mengenakan jas hujan bersiap-siap
mengenakan jas hujan. Nah, si mama mendekati si bungsu dan menyerahkan surat itu ke si bungsu, karena si bungsu mau pergi untuk mengantarkan surat. Dan si bungsu berkata, "Mama, sini aku yang nganterin." Nah, terus si mama bilang, "Bungsu, kan di luar gelap dan di luar hujan gede, hujan deras banget. Kamu gak takut, bungsu?" Dan si bungsu bilang apa? "Mama, aku mengasihi mama, aku mencintai mama. Aku gak takut, mama, karena aku sayang sama mama." Akhirnya mama itu memberikan surat itu kepada si bungsu. Aduh, perasaan orang tua saat itu apa tuh? Aduh, senangnya senang banget ya, karena didengar anaknya itu mengasihi orang tuanya. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita mengasihi, bukan di mulut saja, bukan di ucapan saja, kita harus melakukannya dengan perbuatan. Nah, coba kita baca lagi, Tante Ana buka lagi di ayat yang tadi kita sudah baca ya, ayat 5, 6, 7, coba ya. Nih, di sini kan dibilang, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Terus di ayat 6 juga disebut, ia tidak bersuka cita. Terus nomor ayat 7 disebut juga, ia menutupi segala sesuatu. Jadi ia huruf besar. Berarti yang kita simak di sini yaitu yang berkata siapa? Pasti Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Jadi ia melakukan kasih seperti kita juga harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik yang terkasih, nah Kak Ana juga mau mengingatkan bahwa ketika kita melakukan kasih, jadi kita bukan melakukan hanya di mulut saja, seperti misalkan, aduh aku mengasihi Tuhan, tapi aku di rumah marah-marah terus. Terus aku mengasihi Tuhan, tapi seperti ayat tadi bilang, aku tidak berlaku tidak adil, aku pemarah, aku tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan mengejarkan kita pada hari ini untuk kita tetap melakukan kasih seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar hidup untuk saling mengasihi. Dan bukan hanya kita dikasihi, tapi kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Nah, firman Tuhan pada hari ini kita sudah dengar, dan biarkan kita terus belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, adik-adik, Kak Ana akan memberikan kuis pada hari ini, yaitu yang pertama, minggu lalu Kak Nehem kan sudah memberikan tugas tentang perbuatan kasih yang adik-adik lakukan dalam seminggu ini. Nah, adik-adik WhatsApp ke WA Budi Kadira tentang perbuatan kasih yang sudah adik-adik lakukan. Nah, dan yang kedua, kuis dari Kak Ana, yaitu tadi kan adik-adik sudah mendengarkan cerita ya, cerita tentang seorang ibu yang mempunyai 4 anak. Dan yang menjadi kuis pada hari ini yaitu anak keberapa yang mewujudkan kasihnya kepada orang tuanya. Nah, itu kuis dari Kak Ana ya. Ayo, nanti kalau udah ada jawabannya, adik-adik WhatsApp ke WhatsApp Kadira. Nah, adik-adik, kisah anugerah telah selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami dapat bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus pelihara anak-anak-Mu ini, biar semakin bertumbuh dalam kasih Kristus, seperti Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami
kami tutup ibadah kami dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik lewat kisah anugerah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.